والحب يعترض اللذات بالألم مولاي صل وسلم دائما يا لائمي في الهوى الأضري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي مولاي صل وسلم دائما عدتك حالي لا سري بمستطير عن الوشاة ولا دائي بمنحسم مولاي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نستفتح الجلسة على من هو آباؤنا وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا الصالحون وعلى من هو الحبيب الإمام القطب الغاث الجميل الأوصاف أبو بكر محمد عمر السقيف وعلى من هو الجد الحبيب وعلى من هو أهل البكي وأهل بشار وعلى من هو أولياء هذه البلدة مشايخ هذه الجهة وما علمه الله من كل نية صالحة جامعة لكل خيرات الدنيا وسعادة الآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير
والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء على الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مسخر السحب السائرة ومجري الكواكب الزاهرة ومحيي العظام الناخرة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المؤيد بالمعجزات الباهرة وعلى آله وأصحابه ذوي المناقب الفاخرة. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jamaah Majelis Ta'lim malam Ahad sedaya rahimakumullah. Malam hari ini meneruskan kajian kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, masih hadis ke-26, Al-Haditsus Sadis wal Ashrun, yang temanya adalah kathratu turukil khairi wa ta'addudu anwa'is shadaqat. Banyaknya jalan-jalan kebaikan, katai dalan-dalani kebagusan, wa ta'addudu anwa'is shadaqat, dan berbagai macam utawi kawilang-wilangi macem-macemi sedekah. Matan hadis sampun dipun maknani. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Maka meneruskan penjelasannya, yang pertama yaitu setelah dijelaskan bahwa setiap sulama adalah mufrad, jamaknya adalah sulamayat. Maknanya mafasil atau maqati'. Setiap sendi anggota tubuh manusia itu ada sedekahnya. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun. Kemudian yang pertama adalah ya'dilu bainal itsnaini sadaqatun. Ya'dilu ay yuslihu. Ya'dilu maknane ngakuraken, mengakurkan, mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah, sedekah. Di syarah hadis ini Al-Majalisus Saniyah karya Syekh Ahmad bin Syekh Hijazi Al-Fashani, karya Al-Fashani, ada penjelasan di dalamnya
Qila tamanna Jibril alaihi salam ayyakuna fil ardi yasqil ma'a wa yuslihu bainal muslimin. Jibril alaihi salam tamanna niku angen-angen. Berarti tidak tercapai, cuma berangan-angan. Malaikat Jibril duweni angen-angen ingin tinggal di bumi untuk dua perkara. Pertama gini ku yasqil ma'a, memberi minum kepada orang-orang yang butuh minum. Yang kedua wa yuslihu bainal muslimin, mengislahkan, mendamaikan antara orang Islam yang bertikai. Terus malaikat Jibril alaihi salam, malaikat Jibril alaihi salam niku nate nggadahi angen-angen, punya keinginan untuk tinggal di bumi karena dua hal itu. Yasqil ma, memberi minum, kemudian islah bainal muslimin, mendamaikan orang Islam yang bertikai. Malaikat Jibril, ada Jibril, ada Mikail. Mikail itu dari kata-kata mikyal. Mikyal niku maknane takran. Mulane sing bagian naker rezeki niku malaikat Mikail. Di Inggris no dadi Michael. Michael itu dari Mikail. Aslinya dari mikyal, maknane alat kangge naker niku, timbangan, takeran niku mikyal. Kemudian mulane sampean lek kepingin sugih sing akrab karo malaikat Mikail nggih. Ya banyak-banyak Fatihah ke malaikat Mikail, tawassul. Kalau Jibril niku sangka jabaro yajburu. Jabaro yajburu niku maknane nambel kekurangan. Jadi malaikat Jibril alaihi salam ini selain menyampaikan wahyu kepada para rasul, juga bagian nambel kekurangan. Malaikat Jibril niki sayyidul malaikah. Malaikat Jibril pemimpinnya para malaikat. Malaikat sing gede-gede niku Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Itu pembesarnya para malaikat. Kemudian ada hamalatul arsh, ada malaikat yang nyonggo arsh, yang menyangga arsh. Kemudian dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang masalah malaikat, ada kitab namanya Al-Habaik fi Ahkamil Malaik, ada kitab namanya Al-Azamah. Itu juga bercerita tentang malaikat-malaikat. Itu kalau di panjenengan baca di situ, panjenengan teliti, di antaranya ilmu ladunni itu jalurnya melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ilmu ladunni itu jalurnya melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian kalau panjenengan baca di Quran, azab-azab Allah yang diturunkan kepada kaum-kaum terdahulu berupa bentaan,
soihah, bentakan yang kemudian bisa melululantakkan, menghancurkan, itu bentakane malaikat Jibril, soihatu Jibril alaihissalam. Kados kaum Nabi Hud, kaum Ad sing sampai bangun miniature swarga kangge nyaingi swarga sing dijanjekno Nabi Hud, itu kan dihancurkan dengan soihah. Satu kali bentakan langsung ajur, okay? Seperti tidak pernah ada apa-apa, lulu lantak semuanya. Kemudian panjenengan supaya selalu dekat dengan malaikat, itu diantaranya banyak melakukan kebaikan, kemudian masuk masjid. Orang masuk masjid itu kecuali kalau ada sesuatu yang menghalangi malaikat masuk, misalnya ada bawang, ya, bawang putih atau bawang abang, niku malaikat mboten purun moro. Sampean mangan bawang terus ababe mambu bawang, niku malaikat mboten gelem moro. Mulane kan makruh nggih, bawang niku makruh. Al-basal nggih niku makruh. Mulane krana napa didoi kali malaikat. Malaikat mboten remen teng ambune bawang. Kemudian kenapa Jibril alaihissalam kok memilih dua ini? Kepingin jadi penduduk bumi, ingin tinggal di bumi. Cara gampangane kok umpama iso ngono, aku kepingin urip ning bumi ngelakoni rong perkara. Ingin hidup di bumi, pertama memberi minum orang-orang. Yasqil ma, memberi minum. Karena yasqi ini, siqayatul ma ini satu pekerjaan yang mulia. Jadi aja diremehno urusan menehi ngombe banyu, itu satu perkara yang penting, tidak bisa diremehkan. Kalau panjenengan membaca sejarah Kanjeng Nabi SAW itu, kakek-kakeknya dulu itu profesinya siqayatul hujjaj, memberi minum orang-orang yang haji. Jadi dulu di Quraisy itu yang boleh memberi minum orang-orang yang haji, cara sakniki niku juru kuncine Ka'bah, sing bagian menehi unjukan teng tiang-tiang sing haji yang boleh ngasih minuman itu hanya orang-orang yang tokoh-tokohnya Quraisy, yang nasabnya paling mulia dari kalangan Quraisy. Jadi itu dulu profesi yang prestisius, profesi yang sangat bergengsi sekali. Nah, termasuk akhir-akhir itu dipegang oleh keluarga Nabi SAW, termasuk Sayyid Abbas, pamannya Kanjeng Nabi, kemudian Abdul Muttalib, itu profesinya siqayatul hujjaj, memberi minum orang-orang yang haji. Jadi ternyata memberi minum ini satu pekerjaan yang mulia. Ini mangqabah khidmah. Mangqabah khidmah yang tidak dimiliki oleh malaikat Jibril alaihissalam. Makanya Jibril kepingin duweni mangqabah niku. Mangqabah itu tingkatan, maqam, khidmah. Jadi mangqabah khidmah, melayani orang.
melayani, berkhidmat kepada orang dengan cara memberi minum, siqayah. Nah, ada makalah yang masyhurah, sakil qaumi akhiruhum syurban. Orang yang memberi minum orang itu harusnya dia yang paling akhir minum. Sakil qaumi akhiruhum syurban. Yang memberi minum orang lain itu adalah orang yang terakhir minum. Jadi dhisikna wong liya awake engko keri-keri ngombene. Ini filosofinya filosofi kepemimpinan. Ini sama dengan sayyidul qaumi khadimuhum. Cuma redaksi bahasanya berbeda. Sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin suatu kaum itu pelayan dari kaum itu. Jadi sebenarnya pejabat-pejabat itu Pak yang ada di atas itu kalau mereka mau sadar, mereka itu khaddamnya kita. Mulai itu ke presiden sampai nang bupati, wali kota, sampai nang lurah, sampai nang kepala desa, sampai nang ulu-ulu, wis menisor nggih. Kabeh niku ulu-ulu niku lak bagian Banyoni nggih. Banyoni, bagian berarti siqayah. Banyoni sawah tapi nggih. Itu semua adalah khadim. Khadimul qaum. Mereka itu pelayan kita. Nah, makanya pejabat publik itu adalah pelayan rakyat. Nah, pelayan harus melayani rakyat, duduk ngeruwetno rakyate. Di mana-mana pelayan itu ngayemi dan ngayomi, duduk ngayemi. Nggih. Ngayomi dan ngayemi. Nah, jadi ini yang ironis. Sekarang ini pejabat itu malah merasa seperti atasannya rakyat. Padahal mereka itu bawaan kita semestinya. Mereka itu pelayan kita. Mereka itu harus melayani karena itu tadi sakil qaumi akhiruhum syurban. Orang kalau memberi minum orang itu yang berarti dia yang paling akhir minumnya. Nah, mulane lek mestine ono barang enak itu rakyat didahulukan, dia yang paling terakhir. Sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin suatu kaum adalah pelayan dari kaum itu. Jadi ada filosofinya itu memberi minum. Dan ternyata profesi memberi minum ini terus berlanjut kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai nanti di hari kiamat. Salah satu bentuk corone Kanjeng Nabi menehi syafaat kepada umat ini dengan cara memberi mereka minum dari telaganya yang disebut telaga Kautsar. Dari haudnya telogoni Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi toh kan besok kan Kanjeng Nabi yang akan memberi kita minum. Nggih. Mulanya kan napa niku di antara wonten donga wasqina min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan la nazma'u ba'daha abada. Orang kalau sudah minum dari telaganya Kanjeng Nabi itu nanti tidak akan pernah bisa haus untuk selama-lamanya. Oke, mugi-mugi kula panjenengan termasuk orang yang bisa meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah itu nanti yang ngasih minum Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa digantikan orang lain. Waktu zaman tidak bisa. Mulane dulu pernah kan Habib Ja'far bin Syekhana Segaf rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi, itu kan adatnya beliau kalau ada tamu
Beliau itu mesti nyuguhi maringi pasugatan kopi. Itu beliau sendiri yang sikoya, yang ngasih minum, yang ngesok. Sing ngesok nang jengkir itu beliau sendiri. Ndak mau nyuruh orang, ndak nyuruh khoddamnya, ndak santrinya. Ndak. Nah, pernah ada tamu rombongan datang, Habib Ja'far mengeluarkan minuman kopi. Beliau sendiri yang menuangkan. Kemudian tamu itu sungkan, ndak enak. Bib, ndak enak, biar jangan panjenengan, biar kami aja yang nuangkan. Sudah panjenengan diem aja, biar kami yang menuangkan. Krono sungkan, Habib Ja'far orang wali besar, gurunya Romo Yahya Hamid. Apa jawaban Habib Ja'far? Besok dina kiamat nek wayahe Kanjeng Nabi menehi ngombe nang menungso, apa terus kon kate mara nang Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi mpun jenengan kersani kula mawon. Terus polai sungkan nang Kanjeng Nabi, kan ndak mungkin. Kata Habib Ja'far, saya tuan rumahnya, biar saya. Dan saat ini kan mboten, malah seneng ngongkon santri kan ngoten. Jadi akhlaknya Habib Ja'far seperti itu. Nah, beliau memberikan analogi contoh nanti di hari kiamat, kan tidak mungkin digantikan itu. Jadi Kanjeng Nabi itu Masya Allah, makanya wis kebacut nek wong sholawat ae kok males nang Kanjeng Nabi. Berapa banyak itu, berapa miliar, berapa triliun orang yang diberi minum Kanjeng Nabi SAW di hari kiamat dengan tangannya Kanjeng Nabi, biyadihi syarifah. Biyadihi syarifah, dengan tangannya beliau memberi minum, dan itu tidak bisa diganti orang lain, karena itu memang makomnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa orang lain menggantikan itu. Itu khususnya untuk Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya memberi minum itu sesuatu yang luar biasa. Jadi jangan diremehkan. Makanya saya itu salah satu yang membuat saya kagum di Tarim ya, pengalaman saya selama waktu saya berkunjung di Tarim, kota kecil yang ada di Hadramut di Yaman. Itu kalau panjenengan lihat di jalan-jalan itu ada tempat minum. Jadi ada orang-orang yang bikin tempat untuk minumnya orang. Itu di jalan-jalan dan airnya segar. Karena di sana itu kena dungane sahabat Abu Bakar As-Siddiq, di antara doanya itu airnya disegarkan oleh Allah Ta'ala. Jadi masih ya banyu ini biasa, tapi seperti minum air dari kulkas. Dingin, segar. Itu di mana-mana, di setiap jalan itu ada. Jadi tidak repot, orang mau minum itu tidak repot di sana. Tidak bakal kebingungan cari air. Ngelak wis karing golek ngene ning kono ditengeri ono ngene ngombe. Ada di sana tempat-tempat itu. Dan itu orang-orang yang membangun, orang-orang yang punya rezeki lebih membangun tempat untuk minum-minumnya orang. Itu pahalanya luar biasa memberi minum orang itu. Ganjarane gede. Cumane menehi ngombe wong pelacur mawon gara-gara ngombeni asu sing ngelak sampai kate mati, saking ngelake di tengah-tengah teriknya panasnya padang pasir, dikasih minum, mau cari tempat untuk airnya ndak ada, dilepas sepatunya, dijadikan tempatnya air, diminumkan ke anjing itu, sampai anjing itu bisa segar kembali. Gara-gara iku niki sing asali pelacur cara Jawane napa gento nggih. Gento disepuro karo Allah Ta'ala. Diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kadang-kadang dalam kebaikan yang kita anggap remeh dan kecil itu terdapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jangan meremehkan dosa yang kecil,
mungkin dari dosa yang kecil itu terdapat marahnya Allah Ta'ala, murkanya Allah Ta'ala. Kebalikannya cerita itu kan, ada orang ahli sholat puasa tapi diazab kelak di hari kiamat oleh Allah Ta'ala hanya karena menelantarkan seekor kucing, ditinggal pergi, ditaruh di rumahnya, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum sampai mati, kelaparan, kehausan. Makanya panjenengan oleh angon kewan mau memelihara burung boleh, ayam, kucing boleh, tapi jangan sampai ditelantarkan, kasih makan, kasih minum, karena kadang-kadang itu remeh, tapi ternyata di situ kadang-kadang ada ridhonya Allah, dan kadang-kadang di hal yang remeh itu juga terdapat murkanya Allah Ta'ala, benduni Gusti Allah Ta'ala. Jadi ini yang pertama, yaskin nas. Kemudian masalah yuslihu bainal muslimin. Yang kedua yang diinginkan malaikat Jibril alaihissalam, beliau itu ingin mengislahkan, mendamaikan orang-orang Islam yang berkonflik, sing tukaran. Wong Islam sing tukaran. Niki malaikat Jibril alaihissalam kepingin bisa jadi juru damai, muslih, yang mendamaikan antara orang yang bertikai. Ini yang sebenarnya penjelasannya belum selesai. Saya ada tambahan sedikit dari yang penjelasan kemarin. Masalah bohong dalam mendamaikan orang, itu kan sudah saya jelaskan ya. Di antara bohong yang diperbolehkan itu bohong untuk mendamaikan dua orang yang bertikai. Ini saya baca dari Fathul Mu'in, ya. Ini dari kajian fikihnya Fathul Mu'in, ya, karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Masalah goroh niki Fathul Mu'in bisa dicek di halaman 97. Faidatun al-kadhibu haramun. Hukum asalnya berdusta, goroh ngapusi niku asline dosa. Hukum asli ini nggih. Waqad yajibu, tapi kadang-kadang bisa dadi wajib goro. Ono goro wajib, lho kan aneh nih. Wajib goro. Dikasih contoh apa? Kama idza sa'ala zalimun an wadi'atin yuridu akhdhaha fayajibu inkaruha. Misalnya kalau ada orang zalim, wong zalim, maling, wong sing gak jujur, wong sing tukangani ngoyo wong, zalim, takon tentang barang titipan. Jadi panjenengan dititipi orang barang harta, kemudian ada orang zalim tanya, sampean punya titipan barang apa tidak? Nah, sampean tahu kalau barang ini sampean berikan kepada orang itu akan digunakan untuk kezaliman, maka panjenengan wajib berbohong, wajib untuk berbohong. Fayajibu ingkaruha wa in kadzaba walahul halifu alaih ma'at tauriyati. Kalau perlu dia sumpah tapi disertai tauriyah. Tauriyah niku salah satu corone goro sing corone ngakali lah niku tauriyah. Tauriyah itu ada dalam ilmu balaghah. Tauriyah niku bangsane ngeten. Imam Syafi'i itu pernah bertauriyah. Mulane
ngakali hukum niku Pak sak temene wis ana mulai zaman Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i ini kan demi keselamatan nggih. Pemimpin khalifah di zaman Imam Syafi'i itu akidahnya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu ngarani Quran dan seluruh kitab Allah itu adalah makhluk. Makhluk. Kita tidak boleh mengatakan Quran itu makhluk, bisa kufur jenengan nanti. Kita kalau ditanya Quran itu apa? Kalamullah. Itu akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lho niki wong Mu'tazilah ngarani Quran makhluk. Kitab Allah yang lain yang samawiyah, al-kutubus samawiyah semua diarani makhluk. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal lebih memilih tegas. Beliau tidak mau bohong. Tidak mau. Makanya beliau sakit semua. Dihukum, dipenjara, ditandangi, dipecuti, sampai berdarah-darah. Karena tidak mau dipaksa untuk mengatakan Quran itu makhluk. Dan kitab-kitab Allah itu makhluk. Nah Imam Syafi'i ngakali. Supaya selamat, gak dihukum, tapi tetap selamat juga akidahnya pakai tauriyah. Di tauriyah ini pernah dipraktekkan Imam Syafi'i. Tadi raja ini takon, Imam Syafi'i, monggo sampean ya apa? Kitab-kitab ya Allah itu makhluk apa duduk makhluk? Jawab Imam Syafi'i karo trijine niki. At-Tauratu wal Injilu waz Zaburu wal Furqan kullu hadhihi makhluqatun. Taurat, Injil, Zabur, Quran, ini semua makhluk. Lah, ini niku karepe Imam Syafi'i drijine iku makhluk. Lah, rajane rada geblek, gak ngerti. Kena diakali. Oh, ya lek ngono. Lek kon ngarani makhluk berarti kon ndak tak siksa. Tapi ya suwe-suwe konangan. Akhirnya melayu teko Irak nang kene Mesir. Jadi asli ini ya Irak itu Pak, gak bakal iso aman ya ngono iku Pak. Karena dulu terlalu banyak di situ ulama dibantai. Ya, di situ juga cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Husain dibantai. Makanya kalau saya tidak perlu analisanya orang-orang politik sudah perlu. Cukup analisa teko kono wis ketok. Terlalu banyak di situ dulu ulama-ulama dibantai. Imam Syafi'i sampai lari ke Mesir. Nggih. Karena dulu di situ banyak orang-orang pemimpin-pemimpin yang zalim membantai para ulama. Jadi ini namanya tauriyah. Nabi Ibrahim pernah bertauriyah. Nabi Ibrahim itu pernah jalan sama istrinya Sarah. Istrinya Nabi Ibrahim ini cantik. Kabeh nabi niku Pak bojone mesti ayu-ayu. Mboten enten nabi bojone mboten ayu. Mulane kiai habaib bojone kudu ayu. Dadi sawangane dadi ibu nyai niku pantes. Golek mboten ayu, kok ayuan santrine kalah saingan kan ndak enak. Ya. Dadi kiai bojone bunyaine kok mboten ayu, bojone mboten ayu. Santrine kate salaman niku adah wegah bunyaine ndak ayu. Akhirnya kan ngenes nggih santrine. Dadi kudu ayu. Karena memang kan ulama kan warasatul anbiya. Ya, ahli warisnya para nabi kan termasuk mewarisi ya bojone kudu ayu. Nah, kemudian apa? Rajane zaman niku Pak gak kena ana wong wedok, wedokan rajane. Dadi anggere ana wong wedok ayu kudu dipek karo awake. Harus pernah dikumpuli sama dia. Ndak peduli itu mau istrinya orang, ndak urusan. Harus kalau ada yang cantik harus diambil sama raja itu. Lah, Sarah ayu. Begitu jalan sama Nabi Ibrahim alaihissalam dicegat sama raja.
Wah, iki ana wong ayu liwat, pengawali raja sing bagan ngawasi ngono-ngono iku. Akhirnya ditahan di kerajaan situ. Nabi Ibrahim ditanya sama rajanya, "Kamu apanya perempuan ini kok jalan sama perempuan ini?" Nabi Ibrahim mikir, iki nek aku ngaku bojone, aku bakal dipateni. Nah, bagaimana caranya supaya saya selamat? Beliau bilang, "Hadhihi ukhti." Ini saudara perempuan saya. Pikirannya Nabi Ibrahim, nek aku muni dulure, aku bakal selamat, mungkin saya akan dikasih fasilitas, dianggap wah iki calon iparnya raja, kan bakal dihormati. Nah, di tengah-tengah itu saya bisa cari cara untuk melarikan diri bersama Sarah istri saya. Akhirnya begitu sudah berhasil melarikan diri, Sarah protes. "Saman ya apa sih Mas, wong aku iki bojo sampean kok sampean wara dulur. Kok sampean wara ukhti dulur ya?" Loh, sing tak maksudi ukhti fillah, dulurku ing dalem agamane Gusti, dulur iman. Lah masih bojo kan ya dulur lek urusan iman. Dulur padha Islami. Jadi itu namanya tauriyah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu juga pernah bertauriyah. Nah, kemudian apa? Wa kadza law ra'a ma'suman ikhtafa min zalimin yuridu qatlahu. Sama nyelametno nyawani wong. Ana wong sing ndak mestinya dibunuh sedang sembunyi dari orang yang zalim yang mau membunuh dia, golek selamat nang sampean, terus sampean singitno wong takon, "Sampean anu ndak lihat ndak orang ini, si fulan ini?" Nek sampean ngomong dipateni wong iku. Sampean nyelametno nyawane wong iki, sampean goro gak apa-apa. Masih sumpah gak apa-apa. Kalau pakai tauriyah, kalau ndak pakai tauriyah nanti sampean wajib membayar dendanya sumpah. Kemudian waqad yajuzu. Ini yang goro sing wajib nggih. Contone goro sing wajib loro niku. Nomor loro goro sing jaiz. Goro sing jaiz wenang oleh niku kama idza la yatimmu maqsudu harbin wa islahi dzatil bain ay wa maqsudu islahi dzatil bain wa irda'i zaujatihi illa bil kadzib. Famubahun. Ini goro sing mubah. Mubah niku misalnya untuk kepentingan perang. Karena perang itu al-harbu khid'ah. Jenenge wong perang niku Pak, mengatur strategi itu harus bohong sama musuh. Harus ngapusi musuh. Maka itu perang goro dalam strategi perang itu termasuk yang mubah atau yang jaiz. Kemudian goro kangge mendamaikan dua orang yang bertikai niku termasuk goro sing jaiz, sing wenang. Termasuk kangge nyenengno bojo. Sampeyan kan wis mari nggih. Mari kula terangaken niki. Wis gorono terus sae bojomu iku. Nggih. Lho kadang-kadang Pak, nek gak goro niki kadang malah dadi masalah. Dulu itu ada, saya baca cerita, itu di Ihya ada, di Al-Fawaidul Mukhtaro ada. Jadi ana wong loro tukaran. Mulane sampean lek kate damai iku Pak, nek kate akor iku golek juru damai sing kira-kira genah ngoten lho nggih. Sing teruji kapasitasnya. Aja sing ndak teruji. Ana wong tukaran karo bojone. Akhire kepingin akor krana bojone wis muring-muring tok sing wedok, wis kate purik tok, dijak ngomong wis gak iso ngomong, wis pokoke ngamuk tok. Akhire ngundang kiai. Man waktu niku sing diundang dudu aku. Mungkin sing diundang niki kiai ini kepolosen.
ngomong nang sing wedok. Wis tala sampean niku ojo ndelok fisike, bojo sampean niku delokon ilmune, delokon akhlake, delokon kesolehane, delokon ibadahe, delokon jujure, bojo sampean masih salah kaya apa ndak tau selingkuh. Wis ojo dipikir masalah motone beleken, masalah ambune sing ndak enak. Lho niku sing kotor-kotor niku Pak, ababe sing ndak enak, untune sing gudalen, wis ojo ndelok ikune wis. Waduh, ndak tambah akor tambah pegatan Pak. Jare sing lanang kon iki ya opo dadi iki ya. Dadi barang-barang sing ndak diweruhi bojoku malah tambah kon duduno kabeh. Bojo ki ndak ero lek aku gudiken, ndak ero kok dadi tambah kon terangno lek aku gudiken. Ha iki krana juru damene mboten genah. Mulane lek golek juru damai niku sing genah. Pun niki wis kebabas pirang menit niki, Pak? Kebabas sudah mestinya 19.14 ya istiwa. Ini sudah 30 untuk Ibu Tiwar, Ibu Zubaidah yang hamil Desi Maulidiyah, Ifa Wahyuni, Alfi Kamalia, Lailatul Karima, Dinita Roshana Dewi, Faridatul Ardiana, yang punya hajat Abdurrahman, Bunati Dewi Mufidah, Abdul Ghani, Nuril Insania, Muhammad Afif Raharja, Muluk Pahlevi Nafik Andari. Syai'unillahi lahumul Fatihah. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة ومن الشيطان. فتنة الشيطان. يا قديم يا الإحسان. قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا يا غفار. غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الله أشرفنا فلا
تب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا الأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الفاتحة. الله